Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah sebelumnya kenalin ya, nama aku Chenny dan di video kali ini aku akan membahas soal PPU UTBK tahun 2023. Nah ini aku dapat PDF-nya dari salah satu pengguna Twitter atas nama idschool_net. Nah buat teman-teman yang mau mendapatkan juga PDF ini nanti juga akan aku sertakan di description box. Oh ya, kalau misalnya nggak ada di description box, nanti just hit me on the comment section soalnya kadang aku ini lupa. Oke? Okay? So without any further ado, let's just get into. Jadi ini adalah soal asli ya. Ini yang diujikan pada tahun 2023. Dan aku udah coba dan ternyata dia itu lebih banyak keluar tentang perumpamaan ada sedikit kan, tapi lebih banyak itu tentang imbuhan-imbuhan, makna imbuhan misalnya kean, pean, apalah itu dia lebih banyak di situ, oke? Okay? Untuk soal nomor satu, ini ditanyakan terkait apa teman-teman? Ya, perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada kalimat. Nah, berarti di sini tinggal kita cari aja sih dari kalimat nomor 1 sampai 5. Tingkah laku individu bisa menjadi penjelasan karakteristik umum pola kelakuan masyarakat. Di sini nggak ada yang bermakna lain ya, berarti ini dia sudah benar. Ya. Kalau yang B, kalimat 2 ya maksudnya, pola ini sangat dipengaruhi oleh ikatan tradisi masyarakat yang dihormati sebuah kelompok masyarakat. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan. Pola ini sangat dipengaruhi oleh ikatan tradisi yang dihormati sebuah kelompok masyarakat. Nah, perhatikan di sini ya, bahwa terdapat yang bermakna lain, yakni apa? Ikatan. Nah, ikatan itu adalah sesuatu yang diikat. Dalam hal ini konteksnya bisa berupa hal-hal yang fisik, ya, tali, benang, dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini apa yang diikat? Ya, dia itu tradisi, ya. Tradisi itu kan adalah sesuatu yang abstrak gitu. Dia nggak bisa diikat. Walaupun di sini maknanya itu adalah sesuatu yang diikat, dipengaruhi oleh ikatan tradisi. Berarti ada sesuatu yang harus dijalankan gitu karena ada sebuah tradisi. Makanya karena ini dia memiliki makna yang berlawanan, bukan makna yang berbeda dari secara harfiah, makanya jawaban yang tepat untuk nomor satu itu adalah kalimat nomor 2. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Saya berikan warna yang berbeda. Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut adalah, nah di sini ada beberapa option, apakah tertekan, patuh, pasrah, luluh, dan ikhlas. Nah, kita definisikan dulu pertama-tama, kalau misalnya situasi tertekan, itu dia diberikan suatu pressure ya, atau diberikan suatu tekanan untuk melakukan sesuatu sehingga dia itu mau gitu nurutin halnya itu. Sedangkan patuh, patuh itu dia menurut ya, dia turut terhadap suatu hal yang dikatakan oleh orang lain. Nah, sedangkan pasrah itu ya keadaan pasrah gitu, kayak iris wariris gitu terhadap sebuah kondisi. Nah, kalau luluh ini dia lebih ke, nah saya cari dulu karena biar pasti artinya. Nah, luluh itu artinya hancur menjadi kecil-kecil, ya. Dia hancur menjadi kecil-kecil seperti sebu, remuk sama sekali menjadi lemah tentang hati sehingga hilangnya marah. Nah, jadi itu dia luluh, ya. Dia menjadi lemah biasanya tentang hati ya, hatinya dia sudah luluh nih, berarti dia itu udah mulai nih hilang marahnya. Nah, sedangkan ikhlas ya kayaknya udah pada tahu ya, ikhlas itu kan artinya dia bisa em, tulus gitu loh hatinya, bersih hatinya terhadap suatu hal yang terjadi. Nah, di sini kita dapat coba cari arti apa sih kira-kira yang dibahas pada bacaan ini tuh kan. Dari kalimat satu kita coba analisis perlahan-lahan. Tingkah laku individu bisa menjadi penjelasan karakteristik umum pola kelakuan masyarakat. Pola ini sangat dipengaruhi oleh ikatan tradisi yang dihormati. Ini kayaknya kurang ini ya. Ya, tradisi yang dihormati sebuah kelompok masyarakat. Selain itu, pola tersebut juga berkaitan dengan perubahan lingkungan di tempat individu berada. Sebagai contoh, banyak orang percaya perilaku sosial seorang individu adalah bentuk pola sosial budaya masyarakat yang dia hidup, tempat dia hidup. Dengan kata lain, sebuah bentuk perbuatan individu dipercaya, ini ada lagi, sebagai sebuah tujuan hidup dari masyarakat yang lebih luas. Hal ini terjadi karena bla 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 individu dianggap terlebur
Peleburan ini terjadi dalam bentuk pengadopsian nilai-nilai sosial. Pembentukan nilai sosial tersebut diawali di level individu masyarakat. Nah, teman-teman, di sini kita bisa coba tarik kesimpulan gitu kan ya, bahwa di bacaan ini itu dia menjelaskan terkait bagaimana tingkah laku individu ini bisa menjadi karakteristik umum dari pola kelakuan masyarakat. Seperti di kalimat pertamanya ini. Nah, untuk menyimpulkan kondisi dalam bacaan tersebut, kita coba lihat beberapa kata yang tadi saya sudah mark. Nah, di sini dibilang kalau pola ini ya, wait kok malah jadi ini ya. Pola ini, nah ini itu dia merujuk kemana? Gagasan utamanya. Kan di sini ya, dia merujuk ke sini. Nah, itu dia sangat dipengaruhi oleh ikatan tradisi yang dihormati sebuah kelompok masyarakat. Nah, berarti bisa kita simpulkan lagi dari sini ya, banyak orang percaya, lalu dipercaya. Ya, bisa kita simpulkan bahwa kondisinya itu dia patuh, ya, karena patuh ini dia menurut, ya, dia menurut terhadap suatu hal sehingga dijalankan. Nah, apa yang dijalankan dalam konteks ini itu adalah tradisi turun temurun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kalimat 6, oke kita fokus ke kalimat 6, akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata, berarti ini ada kata kosong ya, ya benar aja. Hal ini terjadi karena bla 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 individu dianggap terlebur dalam bla 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 bla. Nah, ya udah tinggal kita cocokkan gitu kan ya dengan kalimat sebelumnya. Kan ini kalimat yang ingin kita cari. Coba kita baca kalimat 5. Dengan kata lain, sebuah bentuk perbuatan individu dipercaya sebagai sebuah tujuan hidup dari masyarakat lebih luas. Hal ini karena ya bla 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 individu dianggap terlebur ke dalam ini apa kira-kira. Nah, secara ini kan gini ya, kalau misalnya tindakan itu dia perbuatan itu dilakukan secara terus-menerus dan dipercaya menjadi tujuan hidup, artinya tindakan itu, perbuatan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, kan? Hal ini terjadi karena kebiasaan individu dianggap terlebur ke dalam apa? Ya, ke dalam lingkungannya yang perlahan-lahan dia akan efek ke masyarakat. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4, saya berikan warna yang berbeda lagi. Makna pean, nah ini yang saya maksud ya, pada pengetahuan masyarakat mengenai sikap individu di dalam sebuah kelompok merupakan hal yang penting. Nah, di sini kita tentunya harus tahu apa sih makna dari pengetahuan dalam konteks ini. Nah, pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang apa? Tentu yang diketahui. Nah, konteksnya itu kan berarti segala sesuatu perihal ya. Lebih singkatnya itu dia perihal. Perihal atau segala sesuatu yang diketahui. Nah, ya udah tinggal kita cari tuh kan maknanya. Nah, kalau misalnya dari KBBI, penjelasan ini merupakan proses ya. Saya berikan warna yang berbeda. Nah, ini dia termasuk ke proses. Nah, perubahan itu dia hal yang berubah. Segala sesuatu yang berubah. Nah, bisa kita lihat dari kalimat 3. Coba kita analisis kalimat 3. Selain itu, pola tersebut juga berkaitan dengan perubahan lingkungan kehidupan di tempat seorang individu itu berada. Nanti kan ada berkaitan dengan, nah berkaitan itu kan dia dengan perihal. Perihal apa ini? Ya perihal perubahan lingkungan. Nah, berarti dapat kita simpulkan perubahan itu dia memiliki makna yang sama dengan pengetahuan. Karena pengetahuan itu adalah perihal yang diketahui atau segala sesuatu yang diketahui, dan perubahan ini adalah segala sesuatu yang berubah. Nah, sedangkan untuk sisanya dia artinya sama, proses, pengadopsian juga proses, dan pembentukan ini dia juga proses. Sehingga sudah jelas jawabannya adalah yang opsi B. Ya, perubahan pada kalimat 3. Kita lanjut. Nah, di sini kita harus mencari hubungan kata. Warna apa ya? Ini kali ya. Hubungan kata ya, teleko kayak gini ya. Nah, telekomunikasi dengan internet dalam bacaan sama dengan hubungan kata
Nah, di sini kita ini transportasi. Ya, pertama-tama kita harus cari tahu dulu mana yang ada, apa sih hubungan telekomunikasi dan internet ini dalam bacaan. Kita coba baca secara cepat ya, dan kita bisa dapatkan informasinya ini dari sini. Perkembangan teknologi telah mentransformasi industri telekomunikasi dunia. Pergeseran telekomunikasi menjadi telekomunikasi dari didukung. Nah, ini di sini. Pergeseran telekomunikasi tradisional menjadi telekomunikasi berbasis data didukung oleh perkembangan internet yang begitu masif. Nah, telekomunikasi didukung oleh perkembangan internet. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa apa hubungan telekomunikasi dengan kata internet? Ya, sesederhana karena telekomunikasi ini dia didukung sama internet gitu. Berarti kalau di sini transportasi didukung oleh apa? Tentunya didukung oleh jalur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, sini cukup sulit ya. Kontribusi pada kalimat 6 berasosiasi. Nah, berarti kira-kira kontribusi ini dia memiliki makna apa pada kalimat 6? Kalimat 6 kita lihat. Ini ya, mungkin warna beda. Sektor jasa telekomunikasi telah memberikan kontribusi pada PDB Indonesia sebagai penyumbang terbesar pendapatan negara bukan pajak dari sektor informasi dan komunikasi melalui pembayaran pihak penggunaan frekuensi (BHP). Nah, sini coba kita cari tahu kira-kira kontribusi ini maknanya apa. Kita lihat bahwa kontribusi pada PDB karena penyumbang terbesar pendapatan negara. Nah, berarti kontribusi ini dia sesuatu hal yang disumbangkan terhadap aset negara tersebut gitu kan. Berarti dia berperan sebagai kekayaan. Apa yang dikontribusi ya? Kekayaan gitu, memberikan sebuah kekayaan bagi PDB. Nah, sekarang kita tinggal cek aja nih. Kita coba artikan satu persatu di sini. Nah, ini kali ya. Nah, anggaran itu bermakna sesuatu yang pengeluaran. Oke. Anggaran itu pengeluaran, sedangkan modal itu adalah sesuatu yang disiapkan, ya. Usaha ya usaha gitu kan, coba cari-cari ya. Usaha itu artinya sama dengan kegiatan, ya. Dia kegiatan. Nah, dana itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu hal. Coba saya cari. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Uang yang disediakan. Nah, dana itu adalah uang yang disediakan. Modal, ya saya cari lagi. Modal adalah uang yang dipakai. Nah, modal ini adalah uang yang dipakai. Nah, berarti kita tahu, berarti jawabannya yang paling tepat itu adalah aset. Karena aset ini dia bermakna kekayaan. Nah, ya kita cari ya. Aset itu dia bermakna sesuatu yang memiliki nilai tukar. Nah, berarti kan apa dalam konteks ini? Ya, sektor jasa telekomunikasi ini dia memiliki nilai tukar. Ya, dan nilai tukarnya itu dalam bentuk kekayaan. Sehingga dia berkontribusi pada PDB dan juga belanja negara gitu kan. Jadi uang negara itu meningkat karena ada sektor telekomunikasi ini. Oke, semoga dapat dipahami. Jadi anggaran itu adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu kelompok atau individu. Modal itu adalah uang yang dipakai untuk suatu kegiatan. Usaha itu adalah kegiatan yang dilakukan. Dana adalah uang yang disediakan ya. Uang yang disediakan nanti yang dipakai itu akan jadi modal. Nah, sedangkan aset itu adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar sehingga dia itu bisa juga berupa kekayaan. Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Katanya memiliki makna bertingkat. Nah, ini hierarkis, apakah dia lebih sempit, lebih ini kan ya, lebih luas gitu. Dari kata informasi kalimat 7. Kita lihat kalimat 7 terlebih dahulu. Dengan demikian, jika dilihat dari tren, andil, nah andil ini artinya apa teman-teman? Nah, andil ini adalah bagian modal dalam perusahaan. Ya.
Andil jasa telekomunikasi, mungkin di sini sederhananya itu adalah peran gitu kan ya. Jasa atau usaha berupa uang, tenaga yang diberikan ya. Jasa uang yang diberikan. Oke. Siapa tahu muncul gitu kan ya. Bagian modal dalam perusahaan. Dia mempunyai andil dalam perusahaan itu. Berarti dia punya sebuah peran gitu. Nah, sini coba kita lihat ya, mana informasi. Kalau kita cari di KBBI, informasi itu artinya sesuatu hal yang penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu ya. Jadi informasi itu adalah kabar berita tentang sesuatu. Nah, berarti makna yang lebih luasnya itu adalah warta. Karena warta ini dia apa teman-teman? Warta itu artinya dia kabar ya. Informasi itu kan yang lebih luas nih. Warta itu merupakan bentuk yang lebih sempitnya dari kata informasi. Oke. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada kata pergeseran pada kalimat 2 sama maknanya dengan kata kalimat 2 ya. Nah, pergeseran. Nah, berarti kan ini sesuatu yang bergeser. Ya jelas lah ya, sesuatu yang bergeser, pergeseran. Nah, tapi apa yang bergeser sini adalah telekomunikasi tradisional menjadi telekomunikasi berbasis data. Nah, berarti ini kan dia beralih nih, berganti gitu kan ya. Kita cari mana makna yang lebih tepat. Kalau perputaran ini enggak, peredaran enggak. Nah, jawabannya adalah peralihan. Ini pergerakan dia juga salah. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau misalnya yang nomor 9 ya teman-teman, coba perhatikan kelompok kata dalam memiliki ahli komputer. Nah, ini kan berarti ahli dalam bidang komputer. Kita bisa masukkan kata dalam bidang. Nah, ya udah, coba kita masukkan dalam bidang sini. Ahli dalam tokoh dalam bidang pendidikan, benar ya? Jadi udah pasti jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 10 di sini. Nah, biar warnanya nggak mulu-mulu itu, kata lahirnya pada kalimat 4 memiliki makna yang berlawanan. Kita lihat kalimat 4 terlebih dahulu. Nah, cikal bakal lahirnya, cikal bakal lahirnya Fakultas Psikologi ini bermula saat Slamet dikukuh menjadi guru besar pada 1952. Nah, lahirnya ini dia kita harus cari tahu mana makna yang berlawanan dengan kata lahirnya secara harfiah dan juga secara harfiah dan juga konotasinya atau perumpamaannya gitu kan. Karena kan lahirnya Fakultas Psikologi ini kan dia Fakultas Psikologinya itu dia apa? Dia dibuka kan, dia dibuka untuk oops. Aku cegukan guys. Dia dibuka untuk umum gitu. Berarti udah tentu jawabannya A. Kita lanjut. Kata yang memiliki makna yang sebenarnya, kita lihat dilahirkan kalimat 2. Kalimat 2 ya. Pria yang dilahirkan, nah udah tentulah ya, dilahirkan di mana? Nih ya, ada keterangan selanjutnya. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, kalau misalnya disematkan, coba kita cari ya. Disematkan, itu artinya, kok nggak ada ya KBBI? Semat itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencocok atau melekatkan dua benda yang hendak dicantum ya, melekatkan pada dua benda yang hendak dicantum. Nah, ini berarti semuanya mereka memiliki makna yang berlainan. Oke, mungkin sekian dulu untuk video pembahasan kali ini, and see you next study session with me Chenny in Chenny Study Hub. Bye bye.